Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video tutorial ke-12 dari mata kuliah kesehatan mental. Tema kita kali ini adalah penanganan kesehatan mental. Baik, kita segera mulai. Kesehatan mental lebih mengutamakan pada prevensi. Pengertian dari prevensi adalah upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Prinsip preferensi. Yang pertama, perbedaannya dengan antara kesehatan mental dengan klinis ortodoks. Bila kesehatan mental dipraktekkan di masyarakat, sedangkan klinik ortodoks di rumah sakit jiwa. Gerakan mental kepada masyarakat secara luas, klinik ortodoks pada pasien individual. Gerakan kesehatan mental lebih pada kegiatan pencegahan, pelayanan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Untuk klinik ortodoks, kegiatannya adalah terapi. Gerakan kesehatan mental mempunyai cakupan yang luas, sedangkan klinik ortodoks cakupannya lebih sempit. Tujuan dan sasaran prevensi. Mencegah jangan sampai terjadi gangguan mental bagi orang yang saat ini dalam keadaan sehat. Itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua, kecacatan bagi orang yang mengalami gangguan. Yang ketiga, kecacatan menetap bagi orang yang telah mengalami gangguan. Klasifikasi prevensi kesehatan mental ada 3. Yang pertama, prevensi tersier. Yang kedua, prevensi sekunder. Yang ketiga, prevensi primer. Yang disebut dengan prevensi tersier, sasarannya masyarakat yang mengalami gangguan yang bersifat jangka panjang dan berakibat menurunnya kapasitas dalam kaitannya dengan kerja, hubungan sosial, maupun personalnya. Tujuan prevensinya, mempertahankan kemampuan yang masih tersisa, mencegah gangguan lainnya, pembinaan agar segera pulih, memiliki pengertian yang sama dengan rehabilitasi. Sedangkan yang disebut dengan prevensi sekunder, sasarannya adalah masyarakat yang baru saja mengalami gangguan, masih dalam durasi sekitar 1 bulan. Tujuan, upaya memperpendek durasi gangguan dengan harapan mengurangi gangguan yang mungkin terjadi. Kegiatan utama, diagnosis awal, yaitu deteksi dini, dan penanganan secepatnya. Sedangkan prevensi yang ketiga adalah prevensi primer, yang terutama dilakukan, yaitu sasarannya pada masyarakat yang berisiko dan masyarakat yang sehat. Tujuannya mengurangi dan menghindari terjadinya gangguan. Cara melakukan prevensi primer, memodifikasi lingkungan dan memperkuat kapasitas individu atau masyarakat dalam menangani situasi. Promosi merupakan bagian dari prevensi primer. Promosi di sini adalah promosi kesehatan mental. Sasarannya masyarakat yang dalam kondisi sehat dan segala tingkatan usia. Tujuan pengembangan dan mengoptimalkan kemampuan serta potensi. Tipe promosi ada yang komersial, kegiatan kelompok atau organisasi, dan kegiatan komunitas. Kegiatan atau program yaitu meningkatkan kemampuan keterampilan sosial, meningkatkan keterampilan interpersonal, bimbingan tahapan perkembangan. Berikut merupakan contoh aktivitas promosi. Untuk kelompok usia bayi dan anak-anak, aktivitas untuk orang tua, memberikan pengetahuan tentang perawatan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, pengetahuan makanan dan gizi, pemberian stimulasi dan permainan. Pada kelompok usia remaja, aktivitas yang dilakukan adalah pengembangan bakat dan minat, ekstrakurikuler, bimbingan transisi tahap perkembangan, bimbingan dalam problem solving. Kelompok usia orang dewasa, bimbingan transisi tahap perkembangan, bimbingan dalam problem solving,
penempatan kerja yang sesuai, manajemen stres, bimbingan dan konseling pranikah dan pernikahan. Pada usia lanjut, sosialisasi kesehatan, sosialisasi peran-peran baru, dan bimbingan transisi tahap perkembangan. Baik, materi tentang prevensi atau penanganan kesehatan mental sudah kita bahas. Kemudian ini merupakan tugas akhir dari kesehatan mental. Tugas akhir dari mata kuliah kesehatan mental adalah membuat gerakan atau program prevensi kesehatan mental untuk masyarakat. Formatnya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 rancangan program, bab 4 rancangan evaluasi, bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Demikian tutorial ke-12 dari mata kuliah kesehatan mental. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.